Salwa dari D3 Keperawatan dengan NIM 041144022406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu KTI dengan judul Pengaruh Aktivitas Fisik Terhadap Kualitas Hidup Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Masuk ke dalam bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2 merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi secara global termasuk di Indonesia. DMT2 tidak hanya menyebabkan komplikasi metabolik tetapi juga berdampak pada kualitas hidup pasien. Aktivitas fisik terbukti memiliki manfaat dalam pengendalian glukosa darah serta peningkatan kondisi fisik dan psikologis pasien. Namun, masih banyak pasien yang belum memahami atau belum menjalankan aktivitas fisik secara rutin. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana aktivitas fisik dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien DMT2. Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe 2. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat aktivitas fisik pasien, mengetahui kualitas hidup pasien, serta menganalisis pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas hidup pasien. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat. Lalu secara praktis yaitu menjadi acuan bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan edukasi pentingnya aktivitas fisik pada pasien DMT2. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu diabetes mellitus tipe 2. Definisi mellitus tipe 2 adalah gangguan metabolik kronis yang ditandai dengan hiperglikemia akibat resistensi insulin atau gangguan sekresi insulin. Kondisi ini sering terjadi pada usia dewasa dan lanjut usia. Tetapi saat ini juga mulai banyak ditemukan pada usia muda karena gaya hidup tidak sehat. Faktor risikonya yaitu obesitas, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga, serta diet tinggi kalori dan rendah serat. Yang ketiga, komplikasi yaitu jika tidak dikelola dengan baik, DMT2 dapat menyebabkan komplikasi kronis seperti neuropati, nefropati, retinopati, penyakit jantung, dan stroke. Lalu masuk ke aktivitas fisik. Menurut WHO 2020, aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi termasuk kegiatan di tempat kerja, transportasi, pekerjaan rumah tangga, dan rekreasi. Jenis aktivitas fisik yang ringan yaitu jalan santai, aktivitas rumah tangga ringan. Sedang, jalan cepat, bersepeda, ringan, lalu berat, lari, olahraga kompetitif. Lalu aktivitas fisik dan diabetes. Aktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi penderita DMT2. Yang pertama yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar glukosa darah, mengurangi risiko komplikasi, meningkatkan energi dan suasana hati. Lalu kualitas hidup. Kualitas hidup adalah persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya, sistem nilai, tujuan hidup, harapan, standar, dan kepedulian mereka. Dimensi kualitas hidup menurut WHO KOL BREF yaitu fisik, nyeri, energi, tidur, mobilitas, psikologis, perasaan positif, harga diri, citra diri. Yang ketiga yaitu hubungan sosial, hubungan pribadi, dukungan sosial, dan yang terakhir lingkungan, keamanan, akses, layanan kesehatan, dan kondisi rumah. Penilaian kualitas hidup yaitu WHO KOL BRIF digunakan sebagai alat ukur standar yang terdiri dari 26 butir pertanyaan. Lalu hubungan aktivitas fisik dan kualitas hidup pada pasien DMT2. Berbagai studi menunjukkan bahwa pasien DMT2 yang rutin melakukan aktivitas fisik memiliki kualitas hidup yang lebih baik, baik secara fisik maupun psikologis. Aktivitas fisik meningkatkan kontrol metabolik dan memperbaiki mood, serta memperkuat kepercayaan diri pasien dalam mengelola penyakitnya. Contoh studinya yaitu penelitian oleh Rahayu 2021 menemukan bahwa pasien DMT2 dengan aktivitas fisik sedang hingga tinggi memiliki skor kualitas hidup lebih tinggi dibanding pasien yang tidak aktif. Kerangka teori, penelitian ini menggunakan teori Health Promotion Model oleh Nola J. Pender yang menekankan pentingnya perilaku sehat seperti aktivitas fisik dalam meningkatkan kesejahteraan individu. Teori ini relevan karena memandang aktivitas fisik sebagai bagian dari
promosi kesehatan yang meningkatkan kualitas hidup, bukan sekedar pengobatan. Kerangka konsep yaitu diagram kerangka konsep. Yang pertama yaitu tingkat aktivitas fisik, lalu pengaruh terhadap aktivitas fisik dan kualitas hidup pasien DMT2. Domain fisik, psikologi, sosial, dan lingkungan. Yang ketujuh itu hipotesis. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik terhadap kualitas hidup pasien DMT2, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat aktivitas fisik terhadap kualitas hidup pasien DMT2. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian, kami menggunakan deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif cross-sectional. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian, contohnya seperti di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor. Populasi dan sampel, populasi itu seluruh pasien DMT2 yang terdaftar di rumah sakit. Teknik sampling yaitu purposive sampling, jumlah sampel seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Instrumen penelitian yaitu kuesioner aktivitas fisik, International Physical Activity Questionnaire atau IPAQ, lalu kualitas hidup, WHO KOL BRF. Lalu teknik pengumpulan data yaitu wawancara terstruktur dan kuesioner. Dan yang keenam, teknik analisis data yaitu uji univariat atau frekuensi dan persentase. Lalu ujian bivariat, uji chi-square atau regresi logistik sederhana. Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, durasi menderita DMT2, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat aktivitas fisik responden. Distribusi berdasarkan kategori seperti ringan, sedang, dan berat. Lalu yang ketiga, kualitas hidup responden. Distribusi skor kualitas hidup berdasarkan domain WHO KOL BREF. Dan yang keempat yaitu hubungan aktivitas fisik dengan kualitas hidup, hasil analisis statistik dan interpretasinya. Yang kelima yaitu pembahasan. Isinya yaitu kesesuaian dengan teori dan penelitian terdahulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Bab 5 yaitu penutup. Yang pertama kesimpulan, aktivitas fisik yang teratur memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hidup pasien DMT2. Saran pada pasien yaitu disarankan rutin melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Pada tenaga kesehatan perlu meningkatkan edukasi tentang manfaat aktivitas fisik dan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode longitudinal untuk melihat perubahan jangka panjang. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Salwa. Ini sendirian berarti ya? Ada Iya, temannya Pak, ya? sendiri. Oke, iya memang kalau TKTI sendirian. Tadi saya lihat sudah cukup bagus ya, walaupun masih agak sedikit rasa-rasa AI-nya, tapi sudah luar biasa ya. Sudah bagus dari sisi metodenya. Ini karena mata kuliah kita itu adalah bahasa Indonesia, saya akan fokus kepada dari sisi penulisan. Ya, dari sisi penulisan, pertama kita lihat di latar belakang, nanti harus dikuatkan ya dari sisi referensinya. Ya, jadi menggunakan APA style tadi itu American Psychological Association. Jadi nama akhir, koma, kemudian tahun, kemudian kurung tutup. Ya, ini kan belum ada nih. Dan data-datanya ini menarik nih ketika di situ disebutkan tentang jumlah data dari penderita DMT2 misalnya. Pasien DMT2 itu kan tadi termasuk nanti yang di metodenya sebentar ya. Jadi dari sisi penulisannya itu adalah perlu diperluas lagi. Sebenarnya kalau menurut saya bisa aja kita tambah dengan beberapa AI itu untuk menjelaskan lebih detail plus ditambah dengan data. Jadi kalau secara bahasa Indonesia gunakan data yang valid, yang mutakhir, yang terbaru ya. Termasuk mungkin kalau nanti penelitiannya itu di Rumah Sakit Umi berarti nanti pertama fokus kepada ya Bogor saja atau mungkin bisa Indonesia dulu. Jadi penderita penderita boleh ya pasien dari DMT 2 ini Indonesia itu berapa, kemudian Bogor itu berapa gitu ya. Baru fokus di Bogor. Nah, kemudian yang menjadi pasien di Rumah Sakit Umi itu berapa? Kayak gitu ya. Itu untuk menguatkan saja. Kemudian juga mungkin ada kasus-kasus yang agak sedikit apa ya parah ya menakutkan misalnya kenapa ini penting? Karena ada tadi kualitas apa kualitas hidupnya itu kurang
kurang sejahtera atau kurang baik sehingga sampai kepada yang paling parah adalah meninggal misalnya. Disebutkan juga tuh jumlah yang meninggal, jumlah yang mungkin parah dan sebagainya. Jadi ada data. Jadi ketika orang baca, oh ini memang bagus nih. Artinya itu memang perlu diteliti nih. Artinya perlu memberikan kesadaran tentang aktivitas fisik ini. Ah, seperti itu ya. Jadi latar belakangnya itu ditambahkan. Kemudian rumusan ini ya tadi kalau di kuantitatif memang satu cukup gitu ya. Jadi bagaimana pengaruh gitu ya, pengaruh aktivitas fisik terhadap kualitas hidup lah gitu ya. Itu sudah cukup sebenarnya gitu ya. Walaupun nanti kadang dosen pembimbingnya kadang tambah satu lagi lah, misalnya itu tentang bagaimana deskripsi dari keadaan pasien itu boleh juga gitu. Tapi pada dasarnya kalau dosen pembimbing itu boleh udah satu saja cukup, udah cukup. Oke, itu ya. Kayak kemudian yang kedua dari sisi tadi kalau untuk manfaat, tujuan itu nggak usah dibahas itu karena standar semuanya sama. Kemudian dari sisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini juga sama ya karena ini baru istilahnya itu konsep note, ini namanya konsep note ya. Nah, jadi belum jadi proposal, jadi belum ada referensinya, belum ada istilahnya itu data-datanya gitu ya. Definisi misalnya, definisi kan otomatis yang namanya definisi itu pasti mengambilnya itu bisa dari kamus, dari ensiklopedi atau mungkin dari buku babonnya keperawatan. Ah, itu ya. Jadi dia harus ada tuh. Kemudian nanti faktor yang berkontribusi ya obesitas dan sebagainya itu juga harus ada referensi. Ini kata siapa nih? Ah, gitu ya. Jadi itu harus ada referensinya. Kemudian tadi komplikasi dan seterusnya juga sama. Oke, lewat. Langsung ke bab yang tiganya. Jadi ini penting. Nanti yang bab duanya tadi yang penelitian terdahulu itu sebenarnya cukup bagus juga. Ya, penelitian terdahulu itu bagus juga. Artinya ini kalau saya itu minimal itu 3 atau 5 sebenarnya itu. Jadi nantinya state of art-nya tadi itu adalah bahwa penelitian tentang pentingnya aktivitas fisik ya untuk meningkatkan kualitas hidup penderita DMT2 ini itu sudah banyak gitu ya. Hanya saja yang dilakukan di Bogor atau di Rumah Sakit Umi itu belum ada. Nah, kalaupun ada mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi berbeda, jangan sampai nanti ada duplikasi. Seperti itu ya. Kayak kemudian kerangka teorinya dari knowledge depender, kalau dari sisi bahasa Indonesia pastikan bahwa kita itu kalau nggak ada bukunya berarti ya e-booknya gitu ya. Jadi jangan sampai knowledge depender ini tahun berapa nih? Di situ lebih bagus kalau penelitian ini menggunakan teori health promotion models ya oleh knowledge depender dalam kurung tahun berapa. Ini bahasa Indonesia nih ya. Nah, itu perlu disebutkan. Nah, nanti boleh juga ditambahkan dengan teori-teori yang mungkin apa ya agak sedikit berbeda, artinya itu agak sedikit opposite itu untuk mendiskusikan saja. Nah, gitu ya. Jadi itu boleh ditambahkan. Kerangka teorinya tadi sudah bagus, nanti diagramnya dibuat agak menarik gitu ya. Ada ya warna-warna gitu itu cukup bagus juga gitu ya. Oke. Kemudian hipotesisnya alternatif HA-nya terdapat pengaruh, HO-nya itu tidak terdapat pengaruh itu sudah betul ya. Kuantitatif itu gampang banget sih ya, bahkan pakai Microsoft Excel juga udah bisa karena variabelnya itu hanya X dengan Y saja kan ya, itu mudah gitu ya. Bahkan kalau saran saya sih kalau bisa dikuasai juga manualnya. Ya manual juga gampang banget. Itu di YouTube saya juga ada beberapa cara menghitung untuk pengaruh ini ya. Oke, kemudian ke metodologi. Kalau saya sih sebenarnya lebih senang pakai metode bukan metodologi. Ya, karena kalau metodologi itu adalah ilmu tentang metode. Tapi kalau metode, meta dengan hodos itu artinya adalah cara melakukan penelitian. Tapi nanti lihat di buku pedomannya. Ya, tapi kalau saya sendiri lebih ke metode ya. Desainnya ya deskripsi dengan pendekatan kuantitatif proseksional, oke. Kemudian lokasinya, populasinya nanti boleh disebutkan di situ ya. Populasi ini kan seluruh pasien nih. Nah, pasiennya itu ada berapa? Dia karena cross section itu kan ada dalam berapa waktu nih gitu ya bisa berkembang ya. Ini kalau bisa pakai ini kan pakainya populasinya jenuh ya, sampel jenuh ya, artinya keseluruhan. Boleh tahu ada berapa kira-kira ininya nih populasinya? Nah, di sini belum tentukan penelitiannya itu kapan, itu juga perlu nih. Kapannya itu kan nggak ada tuh, ya desain lokasi populasi kapannya. Nah, itu penting tuh. Jadi mungkin selama 2 bulan atau 3 bulan. Kalau populasinya berapa sebenarnya? Populasi dari penelitian ini? Salwa ada beberapa populasinya. 50, Pak. 50 ya, oh itu cukup banyak juga tuh lumayan tuh ya. Tapi
cukup lah 50 ya. Ya ambil semuanya aja lah. Kalau di bawah 100 kan, kalau menurut Prof. Soeharsi Marikunto itu ya ambil semuanya aja, nggak apa-apa 50 ya. Mudah-mudahan tidak sulit untuk mendapatkan kuesionernya. Kemudian juga tadi ada definisi kualitas hidup sudah cukup bagus, teknik pengumpulan datanya, kuesionernya, uji univariatnya, bivariatnya. Nah, nanti ditentukan tuh untuk mulai dari variabelnya. Setelah variabel itu baru di breakdown, diturunkan lagi menjadi sebelum ke kuesioner itu ada indikatornya. Dari indikator itu baru nanti masuk ke butir-butir pernyataan. Nah, sudah jadi butir-butir pernyataan, baru diuji tuh. Ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Udah dapat kan mata kuliahnya ya di statistik ya? Oke ya. Nah, setelah itu baru nanti hasil pembahasan itu sebenarnya bukan bagian saya sih, itu beda lagi. Nah, yang terakhir yaitu di penulisan daftar pustaka. Ya, ini kan makanya kok ada tulisan contoh format APA style ya. Nah, ini APA style American Psychological Association itu betul ya, APA style. Tapi di situ yang nomor satu itu dia tidak ada kota terbitnya dengan penerbitnya. Jadi urutan kalau jika kita menggunakan APA style dalam daftar pustaka itu adalah nama terakhir ya, kemudian nama depan, kemudian nanti ada kalau ada temannya dan kawan-kawan di belakangnya, kemudian tahun, setelah tahun baru judul tulisan atau judul buku. Nah, itu dituliskan miring, ini udah betul nih, miring ya. Nah, setelah itu baru ada kota terbitnya. Ya, misalnya Bogor, Bandung, Jakarta, New York lah, macam-macam gitu ya. Baru ke publishernya, ke penerbitnya. Itu kalau buku ya. Ini kan misalnya WHO, misalnya Global Recommendation on Physical Activity for Health misalnya. Di situ kan nggak ada ini penerbitnya di mana, terbitnya di mana, gitu ya. Jadi ini agak-agak sedikit rasa-rasa kalau dari ChatGPT kadang suka begini nih biasanya ini. Jadi dia nggak menyebutkan gitu ya. Nah, terus Pender NG juga itu kan Health Promotion and Nursing Practice kan ini nggak tahu gitu ya. Jadi bisa menggunakan buku aslinya. Nah, saya rasa kan di perpustakaan UNMI itu udah ada tuh ya. Kalau tidak ada ya e-booknya. Kalau tidak ada berarti jurnalnya. Berarti nanti cara menuliskan jurnal tadi ada nama terakhir, kemudian judul tulisannya, baru yang dimiringkan itu adalah nama jurnalnya. Nama jurnal jangan lupa ditulis pakai ya miring, kemudian volumenya dengan nomornya dengan tahunnya dituliskan, termasuk juga halamannya kalau yang kalau di jurnal. Kalau mamanya di buku nggak usah pakai halaman ya. Cukup tadi yang ada dipakai body note. Nah, apakah menggunakan body note atau menggunakan footnote itu nanti kembali buku babonnya, buku induknya itu adalah di pedoman penulisan karya tulis ilmiah ataupun juga skripsi. Oke ya, ya sudah lumayan lah kalau begini nanti ditambahkan untuk UASnya ini, ya ini sudah dapatnya ya nilai sekitar 85-an lah ya. Kalau mau lebih 85 berarti nanti diperbaiki lagi, terutama karena ini bahasa Indonesia itu dari sisi apa? Dari sisi referensinya. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini apa tadi rasa-rasa kalau pakai AI itu memang selalu benar bahasa Indonesianya tuh ya. Nanti kalau ngoreksi ada dosen ngoreksi ini kok banyak yang salah typo sih, typing error. Baru kita bilang, oh bener ini justru malah ngetik sendiri nih. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Jadi meminimalisir juga gitu ya. Jadi diketik sendiri. Kalau biasa tuh saya kemarin ngoreksi jurnal saja itu satu halaman tuh udah banyak banget kesalahan typing errornya gitu. Kalau ini sudah cukup bagus. Kemudian nanti kalau di itu jangan menggunakan pointer, jangan disaran di situ jangan menggunakan titik-titik kayak gitu ya nuktoh ataupun juga titik, tapi dia menggunakan kalau saya itu lebih senang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi jangan satu, dua, tiga gitu ya. Kesimpulan juga kan nanti kesimpulan pertama dan jangan lupa di sini kesimpulan pertama aktivitas fisik yang teratur memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hidup pasien DMT 2 ya dengan pengaruh sekian angkanya gitu ya. Oke, nah nanti kalau yang sekarang kalau mau lebih modern lagi itu bisa pakai Julius AI. Ya, pakai Julius AI itu kalau saya bilang sih apa ya lebih halal kali gitu ya. Lebih halal maksudnya itu Excel kadang Excel kita masih apa namanya itu bajakan. Ya, kemudian SPSS juga kadang bajakan juga nih. Kecuali di kampus mungkin ada yang ori dan halal lah gitu ya. Tapi kalau Julius AI karena dia apa open source gitu ya. Jadi dia lebih bebas. Oh, ini orang-orang hukum nih, ya. Orang-orang hukum harus tahu nih.
Saya ingat sekali waktu saya menulis tesis, kebetulan tesis saya di bidang hukum juga, hukum ekonomi. Jadi saya nulis itu pakai Linux dulu itu ya. Pakai Linux, kemudian karena dulu belum pakai AI gitu ya. Jadi pokoknya nggak mau pakai Microsoft Office. Kenapa? Karena Office itu bajakan gitu ya. Bahkan sampai Windows-nya juga saya ganti pakai pakai Linux waktu itu karena masa nulis tentang hak cipta, copyright itu nulisnya pakai bajakan gitu kan ya. Walaupun ini saya juga apa sekarang ini juga Windows-nya asli punya saya ini ya. Kalau Office-nya masih bajakan sih. Nah, itu ya. Kecuali bajakan yang 2007 itu udah open lab, itu oleh Bill Gates itu udah dihalalkan katanya. Ya, ini bagian dari kalau di ilmu hukum itu penting sekali ya, karena itu kaitan dengan apa? Dengan peraturan yang mesti ditaati di dunia internasional. Oke, terima kasih Salwa, luar biasa sekali. Tinggal dilanjutkan ya. Tambahkan nanti boleh dikerjakan dari sekarang nih. Jadi nanti ketika UASnya itu nanti kita akan lihat teknisnya. Kalau saran saya sih bisa langsung dikirim di email ya. Kalaupun ada pertemuan itu hanya untuk memastikan saja. Oke, terima kasih Salwa. Silakan ditutup. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Salwa wabarakatuh. atas presentasinya.